Satu tempat ini sendiri, satu tempat ini sendiri. Nah, ibu masuk ke salah satu. Kalau saya itu nggak bisa masukkan, saya itu ya buta aksara gitu. Yang masukkan itu ya anak-anak, anak-anak putu itu yang masukkan. Saya tinggal lihat gitu. Ya, maksudnya ibu gabung gitu ya? Iya, gabung. Ya, anak-anak atau anak yang gabung kan ke anak-anak itu. Mereka yang undang. Saya yang ngikutin ya. gitu. Betul. Jadi mendorong mereka untuk mengadakan mesbah keluarga, nanti mereka yang mengundang ibu. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Bu Siti. Anak asuh sudah saya kembalikan. Nah, anak saya sendiri semuanya keluar kota ya. Akhirnya kami kesulitan karena waktu ya, jam di luar negeri sama di sini tidak sama, kesibukan mereka, aktivitas juga tidak sama. Akhirnya sementara kami lakukan apa? Kami melakukan mesbah keluarga gabungan. Jadi kami cuma berdua dengan keluarga di anggota gereja Malang. Nah, anak saya ketika bisa dia gabung, walaupun tidak bisa setiap minggu, pokoknya ada waktu dia gabung. Sementara solusi yang saya lakukan seperti itu. Nah, kemarin ditekankan atau diingatkan oleh penatua Andrea, keluarga inti tetap harus. Artinya ya kami berdua ini harus melakukan selain gabungan. Nah, tujuannya apa tadi maupun kemarin kita sudah dapat firman ya, supaya apa? Supaya iman kita itu tidak sampai lemah, tetap kuat. Nah, kalau dari orang tua tidak kuat, gimana orang tua mau menguatkan anak-anak apalagi cucu? Nah, itu jangan sampai terputus. Ya, itu dilanjutkan oleh Rundingan sama anak-anak ya. Kira-kira mereka waktu yang senggang itu kapan? Karena kan sebenarnya kita kalau mau mesbah keluarga tuh setengah jam saja sebenarnya cukup ya. Nggak usah terlalu panjang. Yang penting konsisten, rutin dilakukan. Nah, untuk membangun konsisten dan rutin itu kan tidak gampang ya. Kalau kita yang gabungan itu 1 jam biasanya, dan itu sudah jalan dari pendeta Petrus itu berarti udah 10 tahun ya, sebelum pandemi. Berarti udah 2018 kali ya Pak ya. 2018 kita udah jalan dan nggak pernah putus. Itu sudah jalan dari 2018 sampai hari ini kita rutin. Dan ketika pendeta nggak ada, karena kita sudah rutin, ketika pendeta Petrus nggak ada pun kita teruskan pendeta lanjutnya, dan kita yang menyampaikan gitu, karena kita yang orang setempat, sedangkan kan itu banyak yang gabung-gabungan. Nah, kita yang orang setempat Malang ini yang menginisiasi ya, yang melopori gitu gerakan untuk mesbah keluarga ini. Ya setidaknya kita bisa menjadi teladan gitu bahwa mesbah keluarga itu penting, dan buahnya itu memang terasa sih. Anak-anak itu ya puji Tuhan, memang mereka rajin melayani di Malaysia pun mereka juga lebih aktif melayani. Jadi ikut sekolah ngajar, kemudian juga pelayanan, puji-pujian juga, kemudian jadi interpreter tuh, jadi penterjemah juga ya. Jadi buahnya itu terasa gitu ke mereka, dan itu saya rasa ya berkat dari kita juga mendorong mereka untuk selain dari mesbah keluarga juga mendorong mereka untuk berkebaktian ya. Jadi itu kan seingat kami sih, kalau bukan karena sakit ya itu tidak pernah bolong sih. Kalau di hari Sabtu ya ke gereja itu tidak. Ya nanti kita akan cari waktu kesepakatan waktu yang kosong seperti apa. Kalau misalnya tidak bisa 1 minggu sekali, paling tidak mungkin 2 minggu sekali, tapi itu harus dimulai ya, di samping yang gabungan, karena yang gabungan itu mereka merasa senang karena ada satu orang yang sendirian gitu, dia bilang saya senang mesbah keluarga ini seperti keluarga sendiri, dan kita juga jadi terharu ya sama Roni, dia kan sendirian. Jadi kalau ada mesbah keluarga ini tempat dia curhat juga gitu, jadi kita bahas, ada curhat juga, dan mereka dia senang gitu. Ketika yang gabungan ini kita tidak akan lepaskan, karena sudah apa ya, orang-orangnya itu senang gitu diadakan mesbah keluarga. Itu sih dari saya. dari awalnya dari khotbah hari Jumat atau
Sabtu. Jadi pendeta yang bertugas di Malang itu pas Sabtu atau Jumat itu khotbah apa, nah kita ambil salah satu. Nah itu kita bahas. Misalnya khotbah tentang iri hati misalnya. Nah, dalam kehidupan kita kan orang tidak terluput dari iri hati. Itu karena apa? Terus kalau sudah mengalami gitu, akibatnya seperti apa? Nah, tentu banyak merugikan. Nah, supaya kita tidak iri hati, solusinya bagaimana? Nah, masing-masing seperti tadi yang kita lakukan berpendapat. Kadang ada hal yang kita tidak terpikir. Nah, melalui orang lain, oh iya, kenapa kita tidak lakukan seperti itu ya? Nah, ternyata orang itu melakukan berhasil. Nah, dasarnya kita coba. Yang itu pentingnya kita saling sharing, bisa saling menguatkan. Kadang orang kalau lagi masalah ya, apalagi sendiri, stres kan ya, kayak merasa ini sih paling berat. Kok aku enak itu paling sih tentu orang yang biasa senyum-senyum nggak ada masalah, juga banyak masalah, cuma mereka nggak cerita, nggak kelihatan. Nah, dengan saling sharing akhirnya menyadari, oh ternyata sama ya tiap orang punya masalah. Nah itu kita jadi nggak merasa kecil hati. Mungkin kalau yang keluarga yang cukup banyak itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini tanya jawab. Tapi dulu kalau kami masih keluarga, anak masih kecil, itu kita bahasnya tuh urut. Misalnya kisah para rasul ya. Ini kita sharing ya. Kisah para rasul kita ambil urut gitu. Nah itu sama-sama kita baca. Kita baca, tanya sama anak-anak, ini kira-kira artinya apa ya? Kesannya apa? Kesannya apa ya? Baca, menurut kamu kesan yang kamu dapat apa? Namanya belajar.